Assalamualaikum Bu, Doni pulang. Waalaikumsalam. Akhirnya kamu pulang juga, Don. Dari pagi sampai sore loh kamu kerja keras. Tapi apa coba hasilnya? Jadi kuli terus kan? Iya Bu, baru selesai angkat barang di gudang. Tadi ada kiriman yang berat banget, makanya agak telat pulang. Kamu loh kerjanya gitu-gitu terus. Kamu tuh mau sampai kapan toh, Don? Don jadi kuli. Apa nggak capek hidup begini? Ibu loh lihat kamu kerja keras tapi nggak ada sama sekali perubahan. Ibu udah susah-susah nguliahin kamu. Masa kamu ndak mau sih cari kerja yang lebih layak? Doni tahu kok Bu, kerjaan sekarang emang gak besar hasilnya. Tapi ini yang Doni bisa buat sekarang. Daripada gak kerja sama sekali kan Bu. Lagian walaupun Doni punya gelar S1, itu gak ada perusahaan yang mau nerima Bu. Karena Doni gak ada pengalaman kerja di perusahaan. Kan minimal ada pengalaman kerja di perusahaan 5 tahun Bu. Jadi Doni gak bisa apa-apa Bu. Tapi yang mbok kamu pikir, Don. Kerja angkat-angkat barang terus, apa itu akan jadi masa depan kamu? Apa kamu mau hidup susah selamanya? Kalau emang gak bisa kerja di perusahaan, ya mbok rintis usaha sendiri gitu. Atau apa kek? Yang penting jangan jadi kuli toh, Don. Bu, Doni juga mau kerja yang lebih baik. Kalau ada kesempatan, pasti Doni coba kok. Ibu kan tahu sendiri kalau Doni nggak ada pengalaman dan bakat di bidang rintis usaha. Doni takut Bu, nanti malah buang-buang uang saku. Kan mending uangnya ditabung. Ibu tenang aja, suatu saat nanti Doni pasti bisa kok dapat kerjaan yang lebih baik. Makanya Ibu doain Doni terus ya. Kesempatan gak akan datang kalau ndak kamu cari, Don. Kan ndak ada salahnya toh. Kamu berusaha dan memulai. Ibu tuh ya pasti akan dukung kamu, Don. Kalau kamu emang mau berubah dan mulai berusaha. Kamu tuh juga harus bergerak, Don. Jangan diem nunggu sambil jadi kuli. Kapan coba dapatnya kalau kayak gitu? Masih Doni waktu ya Bu, pasti kok Doni nanti bisa dapat kerjaan yang lebih baik. Bukannya Doni nggak mau mulai berusaha Bu, tapi untuk saat ini Doni belum bisa Bu. Kasih waktu. Sampai kapan coba? Ibu nih tiap hari mikirin kamu, Don. Kamu itu anak laki-laki, Bu, satu-satunya. Bu, ya jangan terlalu banyak mengulur waktu. Kamu udah semakin dewasa loh. Kamu harus bisa menghasilkan banyak uang untuk masa depan kamu dan kebutuhan kita. Nggak tahu lah Bu, Doni capek banget setiap hari pulang kerja. Selalu Ibu giniin, Bu ya Ibu kasih ruang buat Doni buat istirahat. Dan nenangin pikiran, kalau semua harus sesuai dengan keinginan Ibu, kenapa nggak Ibu aja yang kerja? Astagfirullah, Don. Kok kamu malah ngomong gitu sih ke ibu? Ibu gini kan karena sayang dan peduli sama kamu. Ibu nggak mau nanti ke depannya kamu cuma jadi kuli dan nggak punya masa depan yang cerah. Doni tahu dan paham Bu, tapi bisa nggak jangan terlalu ngekang Doni. Doni ngerasa tertekan Bu. Ibu tolonglah ngerti Doni sekali aja. Jangan malah mikirin ego Ibu terus. Walaupun itu buat kebaikan Doni, tapi itu nyakitin Doni Bu. Tahu nggak? Maafin ibu, nak. Ibu nggak bermaksud begitu. Kalau gitu sekarang terserah kamu deh mau gimana. Ibu nggak akan peduli lagi sama kamu. Jadi selama ini ibu tuh cuma nyakitin kamu ya. Ibu tuh bisa nggak sih jangan drama. Kesannya di sini Doni yang salah terus. Udahlah, Doni capek, mau istirahat. Keesokan harinya, Bu, Doni minta maaf ya Bu semalam. Doni kecapean banget, jadi omongannya Doni nggak bisa dikontrol. Doni menyesal Bu, udah bentak Ibu dan nyalain Ibu. Maafin Doni ya Bu. Iya, sana berangkat kerja aja. Gak usah mikirin ibu. Bu, jangan marah dong. Jangan berhenti buat perhatian sama Doni. Doni kan cuma punya Ibu. Doni janji deh Bu, bakal bisa dapat kerjaan yang lebih baik. Ibu gak marah kok, Don. Ibu cuma takut nanti ibu malah ngekang dan nyakitin kamu lagi. Gak apa-apa kok Bu, Doni udah gak masalah dengan itu semua. Jadi Ibu jangan marah ya, dan merasa bersalah sama Doni. Iya, Don. Ibu gak marah. Ya udah, sana kamu berangkat kerja, Gih. Udah mau siang ini. Ya udah, Doni berangkat kerja dulu ya Bu. Hati-hati ya, Nak. Ibu akan selalu doakan yang terbaik buat kamu. Iya Bu, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nak. Di gudang tempat kerja Doni sedang memindahkan tumpukan karung besar ke truk. Karena terburu-buru, Doni tidak sengaja menabrak seorang wanita.
Astagfirullah, maaf banget ya mbak. Saya nggak sengaja. Mbaknya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok mas, saya yang mungkin tidak lihat jalan. Masnya kayaknya buru-buru banget ya. Iya mbak, lagian banyak muatan. Tadi nggak lihat mbaknya lewat. Sekali lagi, maaf ya mbak. Santai aja mas, namanya juga kerja, pasti sibuk. Oh iya, nama saya Nia. Kebetulan ada urusan di sini. Saya Doni mbak, kerja di sini sebagai kuli angkut. Mbak Nia ada urusan apa ya di gudang? Jarang banget loh ada tamu lewat sini. Saya lagi cek barang untuk toko saya mas. Ada kiriman yang katanya harus saya lihat langsung. Tapi ternyata malah nyasar ke daerah angkut. Wah iya, di sini kalau nggak biasa memang gampang bingung. Toko Mbak Nia jualan apa? Kalau boleh tahu. Saya punya toko alat tulis sama perlengkapan sekolah mas. Baru mulai, jadi sering harus mengurus sendiri barang-barangnya. Hebat mbak, punya toko sendiri. Kalau saya sih cuma kerja angkut-angkut begini. Jangan bilang cuma dong mas, pekerjaan itu kan semua penting kok. Kalau tidak ada yang mengangkut barang, ya saya juga tidak bisa menjual kan? Makasih mbak, jarang loh ada orang yang bilang begitu. Biasanya ya orang hanya lihat kerjaan ini sebelah mata. Yang penting, kerja itu halal dan jujur mas. Selama kita tekun, siapa tahu nanti ada peluang yang lebih baik. Iya mbak, saya juga pelan-pelan mencoba cari peluang. Tapi ya gitu, sekarang jalanin yang ada dulu. Apalagi sekarang nyari kerja nambah susah mbak. Modal cuma gelar S1 aja nggak cukup sekarang mah. Iya mas, bener banget. Masnya BTW lulusan kuliah toh? Iya mbak, tapi sekarang punya gelar S1 mah nggak ada apa-apanya. Naskah melamar kerja di perusahaan harus punya pengalaman kerja minimal 5 tahun. Iya mas, bener banget. Kalau mau kerja di perusahaan tuh dipersulit banget. Makanya saya lebih baik buka toko aja daripada nyari kerja di perusahaan. Tapi sayang tahu mas, kalau masnya punya gelar S1 tapi malah jadi kuli. Ya mau gimana lagi mbak, saya juga udah berusaha, tapi ya mungkin belum rezeki. Iya sih, bener. Tapi jangan sampai patah semangat ya mas. Semoga nanti masnya bisa dapat kerjaan yang lebih baik. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Ada urusan. Iya mbak, terima kasih ya. Iya mas, kapan-kapan mampir ya ke toko saya. Kita ngobrol-ngobrol. Siapa tahu nanti saya bisa bantu masnya. Ini alamat toko saya ya mas. Oh iya mbak, siap. Saya pasti akan mampir kapan-kapan. Ya ampun, mbaknya baik banget ya. Mana cantik lagi. Apa aku udah jatuh cinta ya? Tapi nggak pantas deh. Aku kan cuma kuli gini. Ya udahlah, aku lanjutin kerja aja dulu. Doni pun menyelesaikan pekerjaannya. Di sore hari, ia memutuskan untuk pulang. Tapi ketika akan pulang, tiba-tiba... Mas Doni, pas banget ketemu di sini. Mbak Nia, ada apa ya? Ini mas, saya tadi habis beli makanan terus keinget Mas Doni. Untung aja Mas Doni belum pulang. Karena saya mikirnya kan pulangnya sekalian lewat sini. Mbak, nggak usah repot-repot loh. Saya jadi nggak enak. Nggak repot kok mas. Ini kan cuma makanan. Ini mas, dimakan ya. Wah, iya mbak, terima kasih ya. Iya mas. Ya udah, saya langsung pamit ya. Ini udah mau malam soalnya. Ya mbak, hati-hati ya sekali lagi. Terima kasih mbak. Nia pun pergi, sedangkan Doni merasa benar-benar jatuh cinta dengan Nia yang sangat baik dengan dia. Aduh Jan, kok ada ya wanita cantik yang baik kayak Mbak Nia? Pokoknya aku harus bisa jadiin dia sebagai istri nih. Tapi sebelum itu aku harus sukses dulu. Apa aku merantau aja ya? Udahlah, nanti aku pikirin lagi. Lebih baik aku langsung pulang aja. Nanti malah kena marah lagi sama ibu. Saat di rumah, Assalamualaikum, Bu, Ibu, Doni pulang. Waalaikumsalam nak. Wah, kamu sudah pulang ya? Sana mandi dulu. Nanti langsung makan ya. Ibu sudah siapkan makanan kesukaan kamu loh. Loh, kok temen banget ibu nggak marah? Dan malah langsung nyuruh makan? Wah, iya bu. Kalau gitu Doni mandi dulu ya. Setelah Doni mandi dan makan. Bu, kalau Doni merantau gimana? Kira-kira ibu setuju nggak? Kamu beneran mau merantau nak? Ibu sih setuju-setuju saja. Kan kamu niatnya mau kerja yang lebih baik. Wah, jadi ibu setuju nih. Iya nak, asal kamu nanti harus dapat kerjaan yang lebih baik ya. Jangan nanti kamu udah jauh-jauh ngerantau, kerja jadi kuli lagi. Enggak dong bu, Doni pasti nanti bisa kerja yang lebih baik. Nah gitu dong, kamu harus ada usaha yang dilakukan. Ibu akan selalu dukung kamu. Iya bu, terima kasih ya udah mau dukung Doni selama ini. Bakal jadi orang yang sukses dan bahagiain ibu. Iya nak,
Ibu percaya kamu akan bisa berhasil dan sukses. Ya udah, sana kamu tidur. Ini udah malam. Ya Bu, siap. Beberapa hari kemudian, Doni pun memutuskan untuk berangkat ke perantauan. Doni pun tiba di kota perantauan. Doni berjalan menyusuri jalan untuk mencari kos-kosan dan bertemu dengan seorang pemilik kos. Selamat siang Mas, cari kos-kosan ya? Iya Pak, saya baru sampai tadi pagi. Ada kamar yang kosong Kak? Kebetulan, ada satu kamar yang kosong. Mas mau lihat? Boleh-boleh Pak. Setelah melihat kamar dan merasa cocok, Doni menyewa kamar tersebut. Keesokan harinya, Doni pun seharian mencari pekerjaan. Namun, ia tak kunjung mendapatkannya. Doni pun duduk di sebuah taman untuk beristirahat. Duh, kok ternyata malah nambah susah ya nyari kerjaan di perantauan. Kira-kira bisa nggak ya aku dapat kerja? Tapi aku harus tetap optimis nih, nggak boleh nyerah. Tiba-tiba ada seorang wanita yang menghampiri Doni. Hai Mas, sendirian aja? Iya Mbak, lagi istirahat, habis keliling cari kerja ini. Wah, sama. Saya juga lagi nyari kerja nih. Udah 3 bulan tahu, belum dapet kerja apa-apa. Serius, 3 bulan belum bisa kerja. Ya gitu deh, persaingan di sini sangat ketat. Udah coba macem-macem, tapi belum rezeki deh kayaknya. Mas sendiri baru sampai ya? Iya Mbak, baru kemarin sampai. Ini masih mencoba adaptasi dan melihat peluang. Walah toh, iya. BTW nama saya Ranti Mas. Kalau nama Masnya siapa? Nama saya Doni Mbak. Nah Mas Doni, kalau menurutku sih ya, mending kita bikin usaha aja. Daripada ntar Masnya kayak aku, berbulan-bulan gak dapet kerjaan. Usaha? Maksud Mbak usaha apa ya? Nah, sekarang tuh ya Mas, lagi tren tahu jualan mie hot plate. Tapi rata-rata harga jualnya tuh mahal. Kalau kita jual lebih murah, pasti laku. Menarik juga tuh, tapi gimana caranya Mbak? Modalnya juga pasti gak sedikit kan itu? Nah, itu dia. Saya punya ide biar modalnya hemat. Kita pakai aja Mas, mie yang sudah kadaluarsa. Kan kalau udah dimasak, gak ada yang tahu. Hah? Mie kadaluarsa? Tapi itu bahaya kan buat pembelian Mbak? Tenang aja Mas, gak berbahaya kok. Selama kita masak dengan yang benar, pasti aman. Kita tuh udah gak ada pilihan lagi Mas. Masa iya nanti kita pulang kampung dalam keadaan gak punya uang dan kerjaan? Iya sih bener apa kata Mbak Ranti. Tapi Mbak, kalau ada yang sakit gara-gara makan jualan kita gimana? Santai aja Mas, gak akan ada yang sakit kok. Percaya deh sama aku. Lagian sekarang kita harus pinter nyari jalan keluar kalau mau sukses. Ya udah Mbak, saya ikut deh. Kalau ini bisa bikin kita cepat dapat uang, saya tidak masalah. Nah gitu dong. Nanti kita patungan ya buat modalnya. Besok biar aku aja yang beli bahan-bahannya. Oke deh Mbak, biar kita bisa langsung jualan dan dapat uang. Oh iya, kosan kamu di mana? Besok kita buatnya di kosan kamu aja ya. Kosan aku soalnya bareng sama teman. Kan gak enak kalau sampai teman kamarku tahu. Kos-kosanku ada di depan gang situ Mbak, nggak jauh kok. Oke deh kalau gitu. Sampai ketemu besok ya. Keesokan harinya. Doni. Iya, Ranti udah sampai aja. Itu yang kamu bawa semua bahan-bahan buat mie hot plate ya? Iya nih. Yuk langsung aja buat biar nanti bisa langsung kita jual. Oh iya, silakan masuk. Nah Don, aku akan ajarin kamu cara bikin mie hot plate. Jangan terlalu tegang sih gitu mukanya. Ini beneran pakai mie yang udah kadaluarsa ya Ran? Iya Don, tapi tenang aja. Kalau kita masaknya dengan benar, gak akan ada yang tahu. Kita cuma perlu trik supaya mie-nya tetap terlihat segar dan enak. Tapi gimana kalau nanti ada yang sakit? Santai Don, kalau kita masaknya rapi dan bersih, gak bakal ada masalah. Nah, pertama-tama kita rebus dulu mie-nya. Triknya, tambahin sedikit cuka ke air rebusan ini. Ini buat ngilangin bau tengiknya. Cuka, emang beneran bisa ya? Iya dong, aku udah coba ini beberapa kali. Hasilnya, mie-nya jadi jauh lebih kenyal. Dan gak ada yang tahu kalau ini kadaluarsa. Walah, oke, aku mulai paham. Nah, sekarang kita bikin bumbu spesial. Kalau rasanya kuat, mie-nya bakal lebih enak. Dan pelanggan gak akan sadar. Nah, caranya campur bumbu mie instannya pakai saus tiram, kecap manis, dan cabai giling. Jadi gitu tuh caranya, tapi aku tetap deg-degan nih. Santai aja, kita fokus ke rasa. Pelanggan kan cuma peduli mie enak dan murah.
Nah, kita tinggal panasin aja hot plate-nya di atas kompor sampai panas. Nah, lihat nih. Kalau udah kita plating dengan hot plate, tampilannya langsung kelihatan mewah. Wah, iya juga ya. Ini kelihatan kayak mie mahal di restoran. Tuh kan, apa aku bilang? Nah, sekarang kamu udah paham kan? Yuk, kita buat bareng-bareng biar semuanya cepet selesai. Oke, siap Ran. Tapi aku tetap aja masih agak ragu. Nah, udah jadi semua nih Don. Tinggal kita jual aja. Wah, iya Ran. Tapi enaknya kita jual di mana ya? Biar rame yang beli. Di taman aja Don. Di sana kan banyak tuh orang yang lewat. Ide yang bagus Ran. Yuk, masuk aja kita berangkat. Saat di taman. Mie hot plate-nya murah-murah. Yo, dibeli. Mie hot plate murah dengan rasa yang enak. Wah, ini beneran harganya semurah ini mas. Emangnya kalian nanti gak rugi? Enggak dong, kita kan jualan sekalian sedekah kak. Masya Allah sekali. Tapi dijamin enak kan nih? Dijamin enak dong. Nih kakak boleh coba dulu. Wah, ternyata enak juga ya. Kalau gitu saya beli 2 porsi ya mas. Oke siap. Ran, kita dapat pesanan pertama nih. Tak butuh waktu lama, jualan Doni dan Rati pun sudah ludes. Bahkan ada yang sampai pesan untuk besoknya. Gila sih Ran, masa iya belum ada 1 jam kita jualan udah ludes aja. Mana kita pakai mie kadaluarsa lagi, jadinya untung kita lebih banyak. Kamu ternyata pinter banget ya Ran, berkat ide kamu kita bisa berhasil gini. Beberapa bulan kemudian, jualan Nanti dan Doni pun menjadi sangat sukses. Bahkan mereka bisa membuka tempat jualan sendiri. Namun beberapa pembeli ada yang mengeluh sakit perut. Duh, Mas, Mbak, perut saya tiba-tiba mual banget nih habis makan ini. Hah? Mual, Mbak? Mungkin Mbaknya belum makan sebelumnya, jadi kaget sama bumbunya. Enggak kok, saya tadi pagi sudah sarapan. Tapi habis makan ini langsung mual dan pusing. Iya nih, saya merasa sakit perut habis makan hot plate yang kalian jual. Nanti gimana ini? Kok mereka mulai ngeluh? Tenang aja, Don. Mungkin hanya kebetulan. Kita tunggu dulu ya, jangan panik. Mas, Mbak, saya rasa lebih baik ini dicek deh di pihak pengawas makanan. Kalau benar ada masalah pada makanannya, nanti bisa mengetahui penyebabnya loh. Setuju, kita bawa sampel ini sekarang. Iya, aku setuju. Saya mual banget tadi. Kalau ini nggak aman, bisa bahaya buat yang lain. Nah, daripada ntar hasil ujinya keluar dan kita terbukti pakai mie kadaluarsa, mending sekarang kita kabur yuk. Iya, Don. Lebih baik gitu aja deh. Aku nggak mau sampai di penjara dan digebukin pembeli. Yaudah, kita ke belakang perlahan dan kabur diam-diam ya, mumpung mereka lagi debat. Ya udah, ayo Don. Ranti dan Doni pun memutuskan untuk kabur diam-diam. Mereka beralih sekuat tenaga agar tidak tertangkap. Namun, naasnya tiba-tiba ada sebuah truk yang membawa persediaan mie instan dan menabrak mereka. Ran, awas Ran, mobil Ran.